Warang bikin podcast namanya Haredang, dipandu Ian JJ tiap hari Jumat. Male gaze ini pertama kali ada di dalam jurnal si Laura Mulvey ini dalam Visual Pleasure and Narrative Cinema gitu. Jadi kayak di sini tuh perempuan itu dianggapnya sebagai objek gitu. Jadi bagaimana si pembuat cerita menjadikan wanita sebagai objek gitu. Nah, biasanya objeknya ini dijadikan sebagai objek seksual gitu. Maksudnya bisa jadi objek yang lain sih, tapi emang mostly untuk objek seksual gitu. Tapi dalam kayak, kalau bisa gue bilang sih dalam bungkusan seni gitu loh. Jadi orang ada yang bilang kayak kalau seni itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Jadi kalau lo mau ngelakuin apapun, ya seni itu bisa dipakai gitu. Tapi menurut gue itu agak salah sedikit sih gitu, kayak agak menyalahi gitu loh kalau misalnya lu mau menjadikan perempuan sebagai objek tapi cuman kayak berkedok seni supaya kayak lo nggak di-bash sama yang lain. Itu menurut gue kayak iya gitu benar. Apalagi kayak maksudnya seni sih tapi ada tujuan terselubungnya gitu ya kan, maksudnya kayak untuk memuaskan hasratnya laki-laki gitu kan. Iya gitu. Sebenarnya nggak cuma laki-laki doang sih, mungkin kayak ada perempuan juga yang kayak maksudnya memandang perempuan lain sebagai objek seksual gitu. Jadi kayak ini si male gaze ini jadinya perempuan tuh dieksploitasi gitu untuk menjadi kepuasan buat si penonton karyanya gitu, si penikmat karyanya gitu. Bener-bener. Jadi gitu, J. Wah, jadi sebenarnya nggak cuma untuk pandangan laki-laki aja, ternyata ini dari pandangan perempuan juga bisa ya, J ya? Iya benar. Jadi tergantung sudut pandangnya gitu ya. Betul. Nah, lanjut nih, J. Kalau female gaze itu apa sih sebenarnya? Apakah cara perempuan memandang laki-laki atau gimana tuh kira-kira? Oke, ini kalau kita lihat dari disclaimer lagi ya, kayak I'm not an expert gitu. Jadi kayak bisa jadi omongan gue kayak ada yang keliru gitu. Nah, tapi kayak menurut sumber-sumber yang sudah gue baca gitu, dengan bekal pengetahuan gue, kalau female gaze itu dia justru berbanding terbalik sama male gaze. Kalau tadi kan male gaze tuh kayak pengobjektifikasian wanita kan. Nah, tapi kalau si female gaze ini justru dia kebalikannya. Jadi si female gaze itu dia adalah kayak hak perempuan untuk mengadopsi pandangan aktif terhadap sesama perempuan dan dalam media gitu. Jadi apa yang ingin perempuan lihat dalam apa yang ingin perempuan lihat cerminannya dalam suatu karya gitu. Kayak misalnya nih, gue seorang penulis, gue pengen karakter perempuan gue ini dia misalnya cantik gitu, terus dia seksi tapi dia pintar gitu. Kayak misalnya dia pokoknya kayak apa ya, kayak dia bisa berdiri untuk dirinya sendiri gitu. Nah, itu menurut gue female gaze gitu. Dan yang dari gue baca juga female gaze itu artinya lebih ke apa ya, si perempuan ini itu dia bukan menjadi objek, tapi dia menjadi subjek dalam ceritanya gitu. Jadi film-film female gaze ini dengan sutradara dan penulis perempuan, biasanya ditulisnya sama penulis perempuan dan disutradarai oleh perempuan gitu, pakai female gaze ini gitu. Jadi untuk mencerminkan bagaimana keinginan mereka untuk perempuan itu dipotretnya seperti apa gitu. Dan udah banyak sih sekarang contoh-contoh film-film yang pakai female gaze ini gitu. It's Friday night, we ready to turn up kende pakai Ponaga Ochoji. Just sit back and relax, enjoy the talk. We Haredang representing Hwarang, Kirim salam buat siapa aja, siap-siap dibacain by JJ and Ian. Santai sambil ngopi di halaman depan, sampai ketemu lagi di Jumat bulan depan.